teroris, bunuh. Ini yang ini, nggak apa-apa. Itu sikap Yahudi. Jadi mereka seakan-akan yang mengatur dunia ini. Yang ini boleh hidup, yang ini nggak boleh, yang ini boleh. Itu gaya-gaya Yahudi itu. Jadi kalau selain Yahudi nggak boleh hidup, atau hidup tapi boleh ditipu, boleh dihina, boleh diperkosa, macam-macam sudah. Karena kenapa? Karena menurut mereka selain Yahudi itu bukan manusia yang sempurna. Jadi karena manusia bukan sempurna ya dianggap itu. Makanya teori Darwin itu cocok dengan konsep Yahudi. Itu teori Darwin itu yang bikin juga dengan asumsi bahwa kalau manusia yang belum sempurna berevolusi itu layak dibunuh. Layak menjadi manusia, ada nama manusia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sampai segitu hadirin mereka matur dunia. Makanya selain daripada Yahudi itu dianggap remeh, dibunuh nggak ada masalah. Bahkan dalam kitab Talmud nilainya satu orang Yahudi itu harganya seperti 1000 orang biasa. Jadi kalau ada Yahudi 1 orang dibunuh, maka balasannya harus 1000 nyawa orang biasa. Dia nggak tanggung-tanggung akan dihanguskan satu kampung, satu negara, mau dibunuh juga boleh. Itulah Yahudi. Saking beratnya tuh. Kenapa? Karena mereka sombong. Inilah bahayanya orang sombong. Orang kalau sombong merasa diri paling baik, itu akan dolim, akan semena-mena. Lah Fir'aun mewarisi sifat iblis ini, sombong. Makanya dianggap waktu itu Bani Israel di sana, dianggap ini Bani Israel ini dijadikan budak. Itulah perbudakan terlama itu. Bani Israel dijadikan budak karena menganggap mereka bukan orang Kipti, orang Mesir, jadi boleh diapakan saja. Jadi bahaya sifat sombong ini, dan orang sombong tidak boleh masuk ke dalam surga. Allah usir. Wastakbaru dan menyombongkan diri huwa dia Fir'aun wa junuduhu dan bala tentaranya fil ardi di muka bumi bighairi haqqin, tanpa hak, tanpa kebenaran, tanpa alasan. Orang sombong itu kan punya alasan. Apa? Alasan pertama, dia harus terkuat. Apakah manusia terkuat? Tidak. Manusia bisa mati pada akhirnya, berarti nggak kuat. Harus absolut, terkuat, terbaik, maha abadi, maha hidup. Yang layak sombong bukan manusia, Allah. Karena Allah kuasa, Allah bikulli syai'in qadir. Dialah la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Dia. Yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang membangkitkan Dia. Kalau Allah sombong wajar. Nah, kita nggak layak untuk sombong. Makanya orang yang sombong bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang bisa dibenarkan secara syariat. Salah satu yang boleh kita sombong kata para ulama, sombong kepada orang yang mutakabbir. Jadi sombong kepada orang yang sombong. Saya lo punya mobil 10. Kita nggak nanya, kamu 10. Saya semua mobil-mobil angkot itu punya saya. Tahu mobil pacitan yang putih-putih itu punya saya. Maksudnya dalam hati, saya kan naik tinggal bayar aja pasar. Atau 3, atau 2, itu punya saya tuh. Tinggal panggil, sini. Angkot. Punya saya semua itu, tinggal naik aja. Kasih 5.000 udah keliling Tanjung Pinang. Dalam hati begitu. Saya punya tanah, kamu baru begitu. Kau tahu Mesir? Kau tahu Laut Mati? Laut Mati itu yang bunuh bapak saya tuh. Sampai begitu tuh. Jadi kalau sombong kepada orang sombong dalam pengertian supaya menghancurkan kesombongannya. Tapi jangan ikut sombong. Wadannu, dan mereka menyangka, ini bahayanya ada di sini. Penyebab orang sombong tuh adanya di sini. Penyebab orang yang tidak mau beriman, orang zalim tuh ada di sini. Apa itu? Wadannu, dan mereka menyangka, itu Fir'aun dan bala tentaranya, annakum, bahwasanya mereka ilaina,
kepada kami la yurja'un, mereka tidak dikembalikan. Jadi orang sombong, orang zalim, orang kafir itu pertama karena mereka tidak beriman kepada akhirat. Itu masalahnya. Karena mereka tidak yakin atau mereka menyangka bahwa mereka tidak akan ketemu dengan kami, dengan Allah maksudnya. Tidak ada hisab, tidak ada kiamat, tidak ada surga neraka, tidak ada namanya mahkamah Rabbul Jalil, tidak ada pertanggungan jawab. Orang yang begini bahaya. Makanya kalau milih pemimpin, milih menantu, milih pasangan hidup, milih teman sejati, itu yang beriman. Kenapa? Karena kalau orang beriman, dia akan melakukan sesuatu motivasinya akhirat. Umpamanya dia gagal, ya kan apa-apa wes, kalau gagal kan nanti pahalanya yang penting ada. Andai kata dia ditipu, dia nggak terlalu pusing. Kenapa? Ya namanya ditipu habis di sini, tapi kan ketemu di akhirat. Orang kalau yakin dengan akhirat, hidupnya tenang. Mamanya dia ditipu sama orang, difitnah, dia tenang. Kamu difitnah begini-gini, oh difitnah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mau kemana? Nanti kan ketemu di akhirat. Pahalanya ke saya, dosanya ambil. Apa susahnya kalau mamanya beriman kepada akhirat? Kalau dia kaya dia nggak sombong, kenapa? Tambah hati-hati, bahaya nih. Ini kalau saya sampai main-main. Nah. Jadi cobloslah orang beriman, pilihlah orang beriman, jadikanlah kekasih hati orang beriman, jadilah anak mantu orang beriman. Terus semua harus pertama beriman dulu. Karena orang beriman itu insya Allah mereka akan baik. Kalaupun sejahat-jahatnya orang beriman, tetap masih baik. Karena kenapa? Dia memikirkan pertanggungjawaban jawaban di akhirat. Sementara orang yang tidak beriman kepada Allah pasti jelek. Karena kenapa? Dia pikir dunia di sini saja, nggak ada ketemu lagi di sana. Itulah pentingnya beriman kepada Allah. Jadi penyebab utama Fir'aun ini sombong dan mendolimi orang lain itu disebabkan karena wadhannu, mereka menyangka annahum, bahwa sesungguhnya mereka ilaina, kepada kami maksudnya Allah, la yurja'un, mereka tidak dikembalikan. Bahaya kan? Tapi kalau masih ada punya iman, insya Allah dia akan takut. Berikut. Fa'akhadnahu, maka kami menyiksanya, menghukumnya, wa junudahu, dan bala tentaranya. Jadi Allah menghukum Fir'aun dan bala tentaranya. Fanabatnahu, dan maka kami menenggelamkan mereka, fil yammi, di lautan yang kita sudah kenal ceritanya, Mu'tabar. Fandur, maka perhatikanlah kaifa, bagaimana, kana, ada, akibatu, akhir kesudahan adzalimin, orang-orang zalim. Ini pelajaran buat kita. Lihat kurang apa Fir'aun. Dia raja, dia kaya, bahkan dia menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Semua mengakui dirinya Tuhan. Anda bayangkan kalau sudah seperti ini kan orang hebat, orang dikdaya, tapi hancur juga Fir'aun. Itu artinya kita, menyombong apa? Fir'aun yang begini saja sombong hancur, apalagi kita yang cuma punya sepeda motor itu menyombong, yang rumahnya masih kontrak mau sombong, ilmunya belum ada apa-apa mau sombong. Fir'aun yang hebat seperti ini pun hancur karena kesombongan. Ini pelajaran buat kita. Fandur, maka perhatikanlah. Allah sendiri yang memberikan kepada kita fil amar, memerintahkan kepada kita. Fandur, perhatikanlah. Kaifah, bagaimana? Kana akibatul zalimin, akibat kesudahan orang-orang zalim. Perhatikan. Semua orang-orang zalim pada akhirnya hancur binasa, kecewa, rugi.
menyesal. Na'udzubillah min dzalik. Berikut. Wa ja'alnahum, dan kami menjadikan mereka a'immata, pemimpin-pemimpin, yad'una, yang menyeru, ilan nari, kepada neraka. Jadi ayat ini menceritakan bahwa Fir'aun itu hidupnya memang selalu mengajak orang ke dalam neraka. Artinya siapa saja yang ikut Fir'aun, dukung Fir'aun, bela Fir'aun, coblos Fir'aun. Ya, hati 2024, ayo coblos Fir'aun, maka berarti dia menjadikan Fir'aun pemimpin. Menjadikan Fir'aun pemimpin, yad'una ilan nar, yang memanggil, mengajak kepada neraka. Yang kedua, ayat ini menceritakan bahwa besok nanti orang-orang sombong itu akan berada di belakang pasukan atau barisannya Fir'aun. Jadi nanti Fir'aun itu di depan. Jadi kalau masuk neraka tuh, golongan Fir'aun sini, kumpul. Masuk. Golongan Fir'aun masuk. Nanti golongan yang tukang-tukang pembunuh. Kalau tukang pembunuh nanti berada di belakang siapa? Berada di belakang Qabil. Qabil di depan, masuk. Ini barisan pembunuh-pembunuh nih, preman-preman. Ini berada di belakang barisannya Qabil. Yang tukang fitnah siapa? Tukang fitnah berada di belakang Sangkuni. Itu. Sangkuni ya. Film Mahabharata. Biasanya ibu-ibu senang dulu. Di belakang Ummu Jamil. Fitnah ini. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Nah, itu berada di belakang. Nah, tukang-tukang sombong berada di belakang Fir'aun. Mudah-mudahan kita berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah jadikan mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin yang mengajak orang masuk ke dalam neraka. Nah, sekarang kita berada di barisan siapa? Hati-hati dalam memilih, membela, menyoblos, bahkan mencintai. Hati-hati. Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Ismail, beliau katakan, jangan pernah kalian mencintai orang-orang yang buruk, karena walaupun kalian orang baik, kalian akan dikumpulkan dengan mereka, dan orang buruk adanya di neraka. Demikian sebaliknya, walaupun kalian orang biasa, bukan siapa-siapa, cintailah selalu orang-orang baik. Hati kita tuh dalamnya ada orang baik. Walaupun kita orang buruk, kita akan masuk surga, karena kita akan dikumpulkan dengan apa yang kita cintai. Itu pentingnya mencintai, membela, menyoblos, memilih, mendukung. Jangan anggap remeh. Selalu orientasi memilih, menyoblos, mencintai kepada hal-hal yang Allah juga cinta. Jadi jangan sekali-kali dalam hati kita ada Fir'aun, Namrud. Jangan. Hilangkan orang itu. Masukkan orang-orang yang baik. Wa ja'alnahum, dan kami menjadikan a'immatan, pemimpin-pemimpin, menjadikan mereka Fir'aun dan bala tentaranya, a'immatan, menjadi pemimpin-pemimpinnya, yad'una, yang menyeru selalu ilan nar, kepada neraka. Wa yauma, dan pada hari al-kiamat, hari kiamat, la yunsarun, mereka tidaklah ditolong. Jadi orang yang menjadi musuh Allah di dunia, di akhirat pun menjadi musuh Allah, tidak diterima. Nah, kalau kita mendukung musuh Allah, kita juga tidak bakalan ditolong. Maka di dunia, hadirin perhatikan, kalau bisa kita menolong pejuang-pejuang Allah dengan lisan kita, dengan hati kita minimal. Kalau tidak bisa, jangan berdiri membela orang-orang yang memusuhi para walinya Allah, para pejuang. Jangan. Begitu maksudnya. Kita nggak bisa berjuang bersama Habib Rizik. Setidaknya jangan kita membela orang yang memusuhi beliau. Kita tidak bisa berjuang seperti para pejuang-pejuang dulu. Setidaknya jangan kita membela mereka. Kita berdiri, tetap hati kita pada orang-orang yang membela agama Allah. Karena kalau kita sudah membela agama Allah, membela para pejuang-pejuang Allah, kita akan dibela besok di akhirat.
Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat orang-orang yang di dunia membenci para nabinya, la yunsarun, seperti Fir'aun mereka tidak ditolong. Padahal di akhirat itu satu-satunya yang bisa menolong cuma Allah. Lah kalau Allah tidak menolong kita, bagaimana ceritanya? Berikut. Wa atba'nahum, dan kami ikut sertakan untuk mereka fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia, laknatan, kutukan. Naudzubillah min dzalik. Ini paling bahaya. Jadi Fir'aun ini kemana-mana itu dikutuk oleh Allah. Orang yang tidak beriman itu antum supaya tahu. Kalau kita bisa dengarkan orang yang tidak beriman itu kemana-mana dikutuk. Mereka pakai pakaiannya mengutuk, menyumpah. Mereka makan, makanannya mengutuk. Rumah yang mereka tinggali, rumah itu mengutuk mereka. Tempat tidur yang mereka pakai mengutuk mereka. Jadi orang yang tidak beriman itu setiap hari dikutuk, dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Kenapa? Yang sudah dibahas kemarin. Karena Allah menciptakan seluruh dunia ini, dari mulai lautan, daratan, langit, bulan, bintang, binatang-binatang, flora, fauna ini untuk kebutuhan manusia. Jadi manusia ini dijadikan khalifah. Kemudian mereka diberikan fasilitas. Semua ciptaan Allah ini berkhidmat kepada manusia. Kalau bahasa mudahnya begini, orang yang jadi anggota legislatif DPR ya, itu begitu dia jadi, rumahnya gratis, air gratis, punya mobil dinas, sopir pribadi, betul? Selama dia menjabat itu semua dapat dia. Tapi catatannya dia harus amanat. Jadi manusia itu ketika diciptakan itu karena dia jadi khalifah, semua ini Allah ciptakan buat manusia, ditundukkan untuk manusia. Tapi bukan tanpa risiko, Mas. Kalau tidak amanat, semua yang Allah ciptakan ini akan mengutuk orang itu. Karena Allah ciptakan kita untuk ibadah. Jadi kalau kita tidak ibadah, makanan itu marah. Kita mau makan itu marah makanan. Menyumpai kita. Air yang kita minum itu menyumpai kita. Tapi kalau kita ibadah, kita sholat, makanan itu paling senang. Kalau kalian mau pergi majelis itu, kan di luar, di depan rumah itu kan ada banyak sandal kan. Nah, jadi kalau seperti mau keluar majelis gitu, sandal itu ngomong, Kak Ika saya dong. Nah, mamanya sandalnya ada 3 tuh. Itu sandal itu sampai jales semua tuh. Kapan saya dipakai? Kenapa dia aja? Apalagi sandal yang sudah agak putus, robek dikit-dikit itu. Ya mentang-mentang saya sudah robek ya, nggak dipakai saya. Sedih itu sandal itu. Songkok juga begitu. Saya bilang begini biar jangan berarti songkok jangan satu aja. Ini kata Abi supaya songkok ini nggak cemburu, saya satu aja. Itu bukan satu aja, memang kopros. Songkok terus banyak dong, gantian. Jadi songkok yang iyalah saya duluan lah. Nanti besok saya lah ya. Nah gitu. Begitu Bang. Jadi barang-barang yang kita pakai itu akan mendoakan kita. Luar biasa senang. Ayam yang di belakang itu kapan saya dipotong ya. Kalau bahasa mudanya kodean kita dong. Iya. Jadi barang-barang yang kita punya yang ada di rumah itu semua senang kita pakai. Sejadah itu apalagi banyak begitu, kapan dong saya dipakai untuk sholat lah. Senang semuanya. Tapi ketika kita tidak ibadah, marah ini binatang-binatang semua. Barang-barang ini. Kita berjalan dari rumah ke sini. Itu dari rumah ke sini. Seperti Bu Dewi ini naik mobil begitu. Itu jalanan semua itu. Siapa tuh? Itu loh. Istrinya Pak Haji mau pergi majelis. Masya Allah ya. Nah, jadi semua jadi saksi. Pohon-pohon yang kita lewati itu jadi saksi. Mereka semua mendoakan, ya Allah, Allah yarham. Allah, ya Allah, rahmati orang itu yang pergi ke majelis, ampuni dosanya.
Itu para malaikat, batu-batuan, aspal. Kalau ada manusia juga mamanya di situ, para jin, para malaikat, banggakan kita semua. Catatannya beriman. Tapi kalau tidak, ini ayatnya. Wa'atba'nahum, dan kami ikut sertakan. Berarti kemana saja? Ikut sertakan fiha, di dunia, di dalam kehidupan dunia ini, laknatan, laknat kami, kutukan kami. Jadi orang kafir seperti Fir'aun begitu, kemana saja mereka pergi, mereka dikutuk oleh makhluk Allah selain manusia. Cuma kita nggak dengar aja. Ya, ketika mereka lewat lautan, semua ikan pada mencaci maki orang yang tidak beriman. Semua makan air pun ikut marah, tidak suka kepada orang yang tidak beriman. Wa yaumal qiyamah, itu di dunia. Sementara wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, mereka minal makbuhin, termasuk orang-orang yang dijauhkan dari pertolongan, dijauhkan dari surga, dijauhkan dari rahmat. Ya Allah, padahal di akhirat sana kita butuh rahmat, kita butuh pertolongan, kita butuh surga. Dijauhkan, tidak boleh dekat-dekat surga, tidak boleh. Ya Allah, di dunia sudah sengsara, mendapatkan kutukan setiap hari. Kutukan ini apa sih hadirin? Jangan salah paham. Kutukan itu, hidup itu tidak pernah tenang. Jadi orang kafir itu, Bapak supaya tahu dan Ibu, hidupnya tidak pernah bahagia. Karena mengingkari manusia itu, antum supaya tahu, manusia itu pada hakikatnya itu lebih cenderung kepada la ilaha illallah. Jadi yang namanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, itu bermakna Islam. Jadi ketika manusia itu tidak menyembah Allah, ada yang hampa dalam hatinya. Dia lagi mengingkari hati nuraninya. Makanya kalau sudah begitu, hidupnya nggak bahagia. Akhirnya dia mencari bahagia dengan kumpul uang sebanyak-banyaknya. Padahal ujungnya dia sengsara dengan uang itu. Kumpulkan rumah sebanyak-banyaknya, sengsara dengan rumah itu. Kumpulkan semua. Saya dulu pernah, terus terang saja, ini pelajaran bagi kita semua. Pernah dulu dipanggil oleh salah seorang kaya di Pinang ini. Saya nggak mau sebut namanya. Rumahnya tuh 3 lantai. Ada di atasnya tuh ada 1 lantai lagi. Di samping rumahnya tuh ada rumah paling besar, baru tanahnya juga besar. Di samping itu. Di dalam rumah itu tinggal berdua, suami istri. Saya masuk saja kaget. Dia panggil saya untuk ngusir jin. Dalam hati juga, saya ini ada potongan Ghostbuster juga nih, pengusir setan. Tapi saya pikir karena orang minta tolong, oke lah. Dulu saya masih gondrong. Jadi waktu datang di Pinang 7 tahun yang lalu agak gondrong. Mungkin gara-gara gondrong itu gak mungkin. Saya pikir ini potongan Ustadz Dukun. Ya, saya masuk aja. Saya baca doa di kamar ini. Memang kamarnya itu seperti rumah saya mungkin. 1 kamar itu. Mungkin seperti rumah kita tuh, saking besarnya kamarnya. Perabotnya lengkap, tapi cuma 2 orang. Jadi kalau yang di atas mau panggil suaminya yang di bawah itu pakai telepon. Ada kan telepon rumah itu? Bang, naik dulu. Jadi dia cerita, Ustadz di sini banyak hantu, di sini lagi di sana. Saya bilang bagaimana nggak banyak jin kalau modelnya begini. Akhirnya saya teringat kepada pesannya seorang arif billah, namanya Syekh Nazim Al-Mahmudi. Syekh Nazim Al-Mahmudi ini terakhir buat jadi pelajaran besar buat kita. Waktu itu Syekh Nazim Al-Mahmudi ini orang kaya di zamannya. Tapi sayangnya di kampungnya, di kotanya, Syekh Nazim Al-Mahmudi ini tidak terkenal orang kaya. Kalau ibaratnya bahasa mudanya begini, Syekh Nazim Al-Mahmudi ini tinggalnya di Tanjung Pinang. Tapi di Tanjung Pinang ini rumahnya kecil. Cuman seukuran cukup untuk keluarganya. Sementara di Batam, beliau ini orang paling kaya di Batam. Cuman orang nggak tahu kalau beliau ini kekayaan. Di Pinang orang nggak tahu, tapi di Batam orang tahu. Satu ketika anaknya bertanya kepada dia, ya Syekh, ya wahai ayah, kenapa ayah tidak bikin rumah besar-besar buat kami? Kami ini, saya tahu kalau ayah itu bisa bikin rumah besar buat kami. Kenapa rumah kami cuma kecil? Syekh Nazim menjawab, wahai anakku,
Apakah kalian merasa kurang selama ini dengan rumah kecil ini? Apa engkau basah? Apa kalau hujan kehujanan kalian? Mereka mengatakan, tidak wahai ayah. Lah sudah cukup. Yang penting kan nggak basah. Yang penting kan nggak kehujanan. Kalau panas nggak kepanasan. Kan intinya yang penting itu. Yang penting kan makan. Mau perkara makannya enak nggak enak, yang penting kan makan. Apa engkau pernah lapar? Tidak wahai ayah. Itu sudah. Hidup itu yang paling penting itu. Kalau sudah cukup, ya wes. Ngapain lebih-lebih? Tapi ayah, masih ada tapi tuh. Namanya anak muda. Tapi ayah, kalau bisa sih besar-besar. Dijawab, nah, kenapa alasan saya membangun rumah kecil? Yang pertama, hidup ini jangan berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah demikian, ngapain kita cari yang lebih? Yang kedua, boleh jelaskan, ini pelajaran bagi kita. Saya tidak kepingin bangun rumah besar apa? Supaya kalian gak betah di rumah. Supaya kalian merantau, dan merantau itu menjadikan kalian sukses. Itu pendidikannya. Karena kenapa? Kalau rumah terlalu besar, semua fasilitas ada kolam renang, ada bioskop, ada ini semua, anak itu pasti gak betah di pondok. Kalau suruh merantau itu pasti bomboan, kata orang Jawa tuh. Sedikit-sedikit mak, sedikit-sedikit pak, pasti. Mungkin baru 1 bulan minta pulang. Kenapa? Karena rumahnya lebih bagus daripada pesantren. Rumahnya terasa indah daripada di rantau. Tapi kalau rumahnya jelek, umpamanya rumahnya jelek begitu, pas masuk pesantren, sama saja pulang juga. Paling juga makan, ya kalau nggak toge ya kangkung. Mendingan di sini sama saja. Kan begitu perasaan dia. Mendingan di rantau. Masih lumayan kadang-kadang hari Jumat makan ayam. Iya, di pesantren itu kalau hari Jumat ayam. Kalau hari biasa ya begitulah. 11-12 sama di rumah kita itu. Kangkung, toge. Ya paling top-topnya ya jengkol lah. Iya. Jadi kalau itu kata si Nazim, kalau saya bikin rumah terlalu bagus, nak, kalian akan betah di rumah dan kalian tidak bakalan merantau. Kalau tidak merantau, semua laki-laki kalau tidak merantau itu tidak bakalan sukses. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, ini untuk kita nih. Alasan ketiga apa? Nah, kalau bapak dan ibu bangun rumah buat kalian besar, ini kalian masih banyak di sini. Waktu itu anaknya banyak, mungkin sekitar 7 orang atau 10. Kalian masih banyak di rumah ini. Satu ketika kalian akan berumah tangga. Ada yang di Jakarta, ada yang di Papua, ada yang di... Nah, tinggal mama sama bapak di rumah. Dan kalau kalian sudah tidak ada, cuman bapak sama mama kalian, maka rumah yang besar itu rasa rindu kepada kalian itu lebih mencekam. Rasa sepi itu akan sangat terasa kalau rumahnya besar. Kalau rumahnya kecil ya kemana-mana ketemu juga. Tapi kalau rumahnya besar, kalian akan keluar semua dari sini, sudah menikah, pindah semua, masing-masing punya rumah. Lalu rumah besar ini minimal papa yang bersihkan capek. Apa betul? Halo? Makanya orang yang punya rumah besar-besar satu ketika itu akan merasakan sedih. Dan sedihnya paling menyakitkan karena kenapa? Terasa ketika rumah besar. Kalau rumah kecil itu aja. Kalau besar yang biasanya orang itu banyak rame, banyak cucu, ketika pergi semua, aduh tinggal berdua toh. Yang satu di lantai 3, yang satu di lantai bawah. Sudah tinggal panggil-panggil, bang, suaranya bang. Itu terasa betul-betul hantu. Makanya saya bilang sama bapak itu, Pak, kenapa banyak jin? Ini bukan banyak jin, Pak. Bapak rumahnya kebesaran. Dan antum cuma berdua. Ustadz punya saran saya begini, Pak. Bapak buka majelis di rumah ini. Saya saran begitu. Buka majelis, biar nanti banyak teman-teman datang sini, akhirnya rumah bapak terasa ramai. Tapi ya saran saya nggak diterima, ya wes. Ya sedih. Orangnya sekarang udah meninggal. Yang mau saya sampaikan ini pelajaran buat kita, bahwa kehidupan ini akan kembali nanti seperti yang pertama dulu kita datang. Maka ketika iman itu ada, insya Allah hidup akan baik-baik saja. Jaga iman baik-baik, jangan pernah keluar dari Islam apapun yang terjadi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang ditetapkan iman dan Islam
zahir batin dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Abi sama Umi keluar duluan ya karena ada hajat. Jadi kalian makan jangan sampai pulang, makan dulu, ada ya? Walaupun dikit-dikit makan. Itu tadi airnya buat Abang Fatih, dikasih. Jadi biar obat. Jadi jangan ada yang pulang, Bu Dewi makan dulu, jangan pulang. Walaupun dikit-dikit ambil berkah. Jadi saya duluan karena ada hajatnya. Wallahu a'lam bishawab.